Langit mulai meredup, menandakan senja segera tiba. Namun pria di balik meja kerja itu masih saja berkutat sibuk mengerjakan pekerjaannya, menggambar secara apik. "Enggak pulang, Ray?" tegur Doni yang berdiri di depan meja. "Kagak lihat kerjaan gue masih segunung?" Ray menanggapi dengan suara ketus. Kalau gitu semangat ngerjainnya ya. Sorry gue kagak bisa bantu. Bey perjaka tangguh," ucap Doni mengangkat sebelah tangan, lalu berlalu pergi. "Kampret lo," umpat Ray mendengus kesal. Dia meletakkan alat ukur ke atas meja, kemudian menyambar benda kotak persegi yang tak jauh darinya. "Sebaiknya kabari dulu dia," Ray bergumam mulai mengetikkan sesuatu di layar ponsel. Setelah mengirim pesan, beberapa saat kemudian ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk. Dia kembali mengambil ponsel dan memeriksa pesan yang masuk. Helaan napas panjang sembari menatap layar ponsel. Rupanya mama juga gak bisa jemput Mikasa. Kalau gitu apa boleh buat? Ray menyambar tas kerja lalu mulai membereskan barang-barang yang ada di atas meja. Sementara di sekolah, bel pulang telah dibunyikan. Serempak para siswa berhambur keluar gedung berpencar ke tempat tujuan masing-masing. Di antara segerombolan orang yang tengah berjalan di sekitar koridor, terlihat Mikasa dan Olivia berjalan saling berdampingan, terdiam tak bersuara. Olivia mencuri pandang pada gadis yang terlihat berwajah kusut itu. Seharian ini sudah keberapa kali dia bertanya tentang keadaannya, namun Mikasa masih saja tak terbuka. Pegangan tangan Olivia di tali tas meremet terkepal menahan perasaan untuk mengajukan pertanyaan lagi yang terus muncul di benaknya. "Mik, sahut Mikasa tanpa menoleh. Dia tampak ragu untuk melanjutkan, namun rasa penasaran yang membuncah, Olivia memberanikan diri bertanya, "Apa gue masih temen lo?" Mendengar hal itu, seketika langkah kaki Mikasa terhenti. Dia menoleh, menatap diam dalam beberapa detik. "Kenapa bertanya seperti itu? Sudah jelas kan kamu satu-satunya temanku, Pi. Ya meskipun kita sempat berpisah, tapi kamu tetap temanku kok. Kalau lo anggap gue teman, bisakah gue tahu penyebab lo bisa seperti ini?" "Seperti ini gimana?" Heran Mikasa memasang wajah bingung. "Ya gitu, seharian ini lo bersikap aneh." Mikasa menghembuskan napas pelan. Sepertinya dia sadar dengan sikapku. Tapi tetap saja, aku tak bisa ceritain soal masalah keluargaku. Batinnya enggan terbuka. "Mik, lo denger gak? Gue mau tahu penyebab lo jadi kayak orang linglung gini. Ceritain semuanya kek ke gue." Mikasa mengangguk pasrah, kembali berjalan pelan, disusul Pia ikut mengimbangi. "Baiklah, aku akan ceritain. Tapi hanya sebatas bagian rencanaku saja," batin Mikasa menambahkan. Kembali Mikasa mendesah berat, menatap lurus ke depan. "Pi, kalau yang jual bibit sayuran di mana ya?" "Hah?" terpaku Pia dengan bibir menganga dan mata tak berkedip. "Atau yang jual bibit bunga kamu tahu gak di mana?" "Heh?" Lagi-lagi Pia terlongo. Buat apa lo tanya soal bibit sayur segala? Mau jadi tukang kebun lo?" Mikasa tersenyum tenang dengan mata menyipit.
Mau aku tanam di taman belakang rumah. Soalnya ada lahan kosong cukup luas, kan sayang kalau dibiarkan gitu aja. Hanya itu masalah lo? Tanya Pia cepat mendekatkan wajahnya ke wajah Mikasa. Dengan refleks Mikasa memundurkan kepala ke belakang. Maksud kamu apa ya, Pi? Pia menarik kembali kepalanya, menegakkan tubuh dengan tangan terlipat di depan, lalu menghembuskan nafas kasar. Jadi seharian lo murung hanya karena bibit sayur, terus gue harus percaya gitu? Mikasa tersenyum cengengesan menggaruk rambut yang tak gatal. Itu habisnya aku kan baru pindah ke kota ini. Jadi belum tahu jelas seluk-beluknya. Pia merangkul pundak Mikasa dan memberinya tepukan beberapa kali. Kirain lo ada masalah apa, bikin gue cemas aja. Tapi syukurlah kalau kagak ada masalah. Mikasa memegang tangan Pia yang ada di bahu agar berhenti menepuk. Itu jadi gimana? Di mana tempat penjualan bibitnya? Oh, kalau soal itu, besok gue anterin deh langsung ke tokonya. Olivia menarik Mikasa yang masih dirangkul agar berjalan. Pia pelan-pelan jalannya, ucap Mikasa mencoba mengimbangi langkah kaki Pia yang memang tinggi mereka cukup jauh karena Olivia memiliki tinggi tubuh yang melebihi tinggi rata-rata anak perempuan sebayanya. Hingga sebuah notifikasi terdengar di ponsel, menyelamatkan Mikasa dari rangkulan maut Olivia. Kayaknya ponsel lo bunyi deh. Olivia melepaskan rangkulan. Oh iya. Mikasa melepaskan sebagian tali tas dari bahu untuk mengambil ponsel dari dalam tas. Kemudian dia memeriksa layar yang berkedip menampilkan sebuah pesan masuk. Kak Rei, celetuk Mikasa menekan tombol baca. Dalam pesan, Kakak, maaf kakak gak bisa jemput kamu, pulangnya hati-hati oke? Membaca pesan itu, helaan napas pelan keluar dari mulut Mikasa. Apa dia masih marah gara-gara sikapku sewaktu pagi? Tapi memang sih, aku cukup kasar juga berlari kayak gitu. Gumamnya pelan, memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Dan tak lama kemudian, suara notifikasi kembali terdengar. Mikasa mengambil kembali ponselnya memeriksa isi pesan. Yang kali ini dikirim Bu Anita yang mengatakan hal sama tak beda jauh dari seperti Rei. Dalam pesan, Mama, Kasa, maaf Mama harus ngajar sampai malam, jadi tak bisa jemput kamu. Kamu hati-hati ya pulangnya, see you Kasa. Apa Mama mencoba menghindariku dengan memperingati bahwa aku bukan anak kandungnya? Gumam Mikasa dalam hati, raut wajahnya terlihat menggelap tertekuk sedih. Dengan pelan memasukkan ponsel ke dalam tas. Tidak, aku mulai berpikiran negatif lagi. Gumam dia menepis pemikirannya. Tepukan di bahu Mikasa membuatnya terhenyak kaget. Bengong lagi, pesan dari siapa emang? Sampai bikin lo bengong kayak gini lagi? Hanya pemberitahuan dari Kak Ri saja. Pandangan Mikasa menangkap sosok yang dia kenal yang berada di luar gerbang. Pi, kayaknya itu Kak Doni deh. Olivia mengikuti arah tunjuk jemari Mikasa. Seketika senyuman lebar dengan mata berbinar senang terpancar di wajahnya. Kakanda! Teriak Olivia berlari berhambur ke arah pria yang berdiri di luar gerbang dekat Moge. Oi, jangan teriak kayak gitu Triplek.
Kesal Doni menghindar saat Olivia hendak memeluknya. Olivia memeluk pria itu dengan erat. "Kakanda mau jemput aku kan? Banget sih dijemput pangeran bermotor gede." "Pipi, lepasin," risih Doni memberontak dari pelukan Pia. "Nggak mau. Malu diliatin orang, Pi. Lepas." "Enggak." "Triplek." Nggak dengar tuh." Olivia semakin mengeratkan pelukan, sementara Mikasa yang menonton terkikik geli menutup bibir lalu berbelok untuk menyingkir menjauh agar tak mengganggu. "Adik kakak yang kocak," gumam Mikasa pelan, menahan tawa. "Mik, tunggu." Langkah Mikasa yang sudah menjauh beberapa langkah terhenti. Dia menoleh menatap tanya. Doni dan Pia melangkah mendekat menghampiri. "Kamu gak dijemput sama Rei kan?" tanya Doni yang dibalas anggukan kepala oleh Mikasa. "Bareng kita aja, gue anterin sampai rumah deh," ajak Pia. Mikasa menggeleng pelan dan tersenyum. "Aku bisa naik bus, aku lihat di dekat sini ada halte." "Lo yakin mau naik bus? Dari pemberhentian bus ke rumah lo kan harus jalan kaki lagi. Gue anterin aja langsung depan rumah yuk." Mikasa melirik ke arah sepeda motor yang tak jauh darinya. "Dianterin? Naik itu? Bertiga?" Pia mengikuti arah pandang Mikasa, seketika membuat dia tersenyum cengengesan menahan malu. "Oh iya ya, motor model gitu mana bisa bonceng dua ya?" Mikasa tersenyum menatap Doni yang terkekeh menahan tawa. "Kalau gitu aku pulang duluan ya." "Dah Pia, Kak Doni." Dia berbalik pergi meninggalkan mereka berdua. Sepergian Mikasa, Doni masih memandangi gadis itu dari kejauhan. "Sepertinya dia baik-baik saja," gumam Doni pelan, hanya terdengar telinga sendiri. Olivia melirik ke arah samping dengan mata menyipit curiga. Dia menyenggol lengan Doni. "Udah, jangan diliatin terus, udah hilang tuh orangnya." Doni berbalik, melangkah ke arah motor. "Siapa juga yang liatin dia? Udah ayo pulang, pakai helmmu." Tersenyum mesem-mesem, Pia kembali menyenggol bahu Doni. Uluh, kakakku bisa malu juga ternyata. Mau aku comblangin gak?" "Enggak," ketus Doni melempar helm yang langsung ditangkap Pia. Kemudian dia naik ke atas motor. Seriusan kagak mau? Jangan nyesel loh kalau dia sudah ditangkap orang." Olivia memakai helm masih senang menggoda sang kakak yang wajahnya sudah memerah. Doni menghembuskan nafas pelan. Dia mengegas motor untuk mengalihkan perhatian. "Sudah naik apa mau gue tinggal?" Pia tersenyum geli menaiki motor. "Wajahmu merah loh, Kak." "Berisik."